Okay, camera rolling, sound rolling, and then action. Hello, what's up YouTube people? My name is Ai and welcome to Inoku channel. And then in this video, gila ya kan, openingnya beda banget kayak sebelum video sebelumnya. Terus juga yang pertama yang berubah banget tuh di bagian background ya. Saat ini gue lagi nggak di studio, gue lagi di Bali. Kemudian untuk suara jadi lebih bagus ya kan, karena gue sekarang menggunakan clip on. Nanti gue review untuk mikrofonnya itu sendiri. Oke, kita langsung balik aja ke pembahasan di video kali ini, yaitu 7 hal yang membuat gue jatuh cinta banget dengan iWatch. Gue nggak tahu ini ada di seri-seri sebelumnya apa enggak fitur-fitur yang bakal gue sebutin. Jadi fitur-fitur ini bakal kepake banget buat kalian yang bener-bener berada di ekosistem Apple. Yang pertama, udah jelas pasti notifikasi yang lengkap ya kan. Oke, notifikasi yang ada di HP kita itu bakal semuanya keluar di iWatch kita. Tapi di samping dari notifikasi yang lengkap, kita juga dikasih fitur yang namanya untuk reply melalui iWatch kita. Itu ada 2 cara, yaitu menggunakan Scribble atau voice typing gitu. Jadi kita kalau untuk yang Scribble kita nulis menggunakan jari, misalnya ada misalnya kan, berarti kita tulis A terus D, ya pokoknya nulis semacam kita kayak nulis biasa lah. Nah kemudian ada namanya voice typing, kalau nggak salah namanya voice typing. Tapi sebelum itu kita harus mengatur dulu bahasa apa yang akan kita gunakan. Contoh, kalau kita menggunakan language dari English, kita harus menggunakan bahasa Inggris. Karena apabila kita menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan di iWatch-nya itu language Inggris, kita nggak akan sinkron kata-katanya. Jadi pastikan dulu bahasanya. Nggak tahu sih ya, ini mungkin udah dari WatchOS yang sebelumnya atau enggak. Cuman yang jelas merasakan namanya kita bisa balas chat di wearable gadget ini cukup menjadi suatu hal yang baru ya. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Oke, yang kedua adalah Ping iPhone atau Find My iPhone. Jadi kita misalnya kehilangan HP kan biasanya tuh apa namanya tuh telepon gitu kan. Ini BTW hujan, bentar ya. Ping iPhone ini itu adalah di saat kita sedang kehilangan HP kita. Misalnya kita lagi di rumah, terus kita lupa terakhir kali naruh HP kita di mana. Nah, dengan ping iPhone ini kita bisa, sebenarnya mereka menyebutnya itu Find iPhone. Jadi nanti pada saat kita klik di bagian control center gitu, iPhone kita bakal berbunyi gitu. Kemudian selanjutnya adalah remote camera. Nah, fitur remote camera ini cukup membantu juga buat kalian-kalian yang kalau misalnya mau foto bareng sama temen gitu kan, mau foto bareng tapi nggak ada yang motoin. Misalnya kalian lagi di rumah atau lagi di villa kayak gini, kan biasanya nggak ada yang petugas atau apa gitu kan. Masa iya satu teman ganti-gantian kan rada susah juga, apalagi pas bisa post 2 kali jadinya. Nah, dengan remote camera ini yang dikasih oleh iWatch ini, itu tuh kita bisa, jadi kita taruh di tripod atau semacamnya atau disenderin di mana, terus habis itu kita moto menggunakan, kan biasanya kita menggunakan timer, tapi kalau ini lebih mudah lagi, jadi nggak perlu kalian bolak-balik, kalian bisa langsung ngelihat dari iWatch kalian gitu, dan juga bisa langsung klik untuk nge-snapnya. Oke, kemudian setelah remote camera ada juga fitur yaitu mengatur music. Mengatur music di sini nggak cuman untuk misalnya kayak misalnya untuk Apple kan ada namanya Apple Music kan. Nah, nggak melulu harus itu. Jadi bisa kita menggunakan Spotify atau aplikasi-aplikasi lainnya. Dan di situ kita juga bisa, kalau nggak salah bisa nyimpan. Kalau di Apple Music rasanya tuh bisa menyimpan musik-musik, soalnya gini. Waktu itu pernah saya menggunakan iWatch gitu, tapi iPhone itu ketinggalan di kantor. Terus abis itu pakai AirPods Pro itu langsung nyambung ke iWatch-nya. Terus abis itu pada saat saya klik play untuk musiknya itu nyala gitu. Jadi kemungkinan kita bisa juga untuk buat jogging gitu. Jadi tapi di sini kita harus menggunakan headset dari Apple juga. Oke. Kemudian translate via Siri. Translate via Siri ini cukup
membantu sih ya. Ini nggak tahu, ini kayaknya di watchOS yang baru, itu yang baru dikasih. Jadi translate via Siri. Jadi kita langsung bisa terhubung ke Google Translate gitu. Cuman cukup misalnya kayak, "Hey Siri, how do you say good morning in Japan?" In Japanese, good morning is Ohayo gozaimasu. Nah, jadi kalau kita traveling ke luar negeri, itu akan mempermudah kita untuk berbicara atau berinteraksi dengan orang-orang lokal di sana, gitu. Tapi untuk saat ini nggak semua bahasa, jadi cuman bahasa Jepang, Inggris, Afrika, terus ya segitu. Untuk Korea saya udah coba dan itu nggak bisa masih. Dan yang terakhir, ini adalah suatu fitur yang bener-bener kepake buat saya, yaitu unlock via iWatch. Ini benar-benar baru tahu dan kayaknya baru keluar di OS yang terbaru ini, OS 7 kalau nggak salah ini. Nah, di fitur ini kita bisa unlock MacBook. Untuk iMac sendiri saya kurang tahu, cuman kalau yang MacBook yang jelas, MacBook kan kita sering buat jalan kan. Buat jalan terus setiap itu misalnya kita mau pindah tempat atau apa, kita harus nutup dulu. Nah, pada saat dibuka, kalau yang punya yang di lock gitu ya, yang dikasih passcode, pasti kan kita harus ngelik lagi, ketik-ketik lagi kan passcode-nya. Nah, dengan fitur ini kita cuman cukup misalnya ditutup, kita cukup buka, kita pakai Apple Watch langsung kebuka. Gitu. Dan kalau misalnya dibilang, wah bahaya dong, asal kita dekat atau apa, enggak. Di sini ada batas jaraknya. Jadi kalau misalkan kita jaraknya lebih dari 1 meter, kalau nggak salah pernah saya coba di lebih dari 1 meter dia nggak bakal ngebaca. Dan kalau misalkan, terus ada yang bilang juga, berarti nanti Apple asal dipakai sama orang terus Apple. Nah di sini kelebihannya. Di Apple Watch disediakan passcode juga. Kalau kita cabut iWatch kita, dia langsung ada passcode muncul. Nah, walaupun orang pakai Apple Watch kita tetapi nggak tahu passcode dari iWatch kita, dia nggak bisa buka. Jadi harus dibuka dulu, di-unlock dulu si iWatch-nya, baru kita bisa menggunakan fitur ini. Bener-bener aman, kalau menurut saya ya. Untuk wearable di gadget lain itu kayaknya masih belum ada fitur-fitur kayak begitu. Oke. Segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang menonton. Jangan lupa like kalau misalnya ini bermanfaat. Kalau bisa dislike kalau misalnya kurang masih gitu ya kan. Don't forget to subscribe as well untuk video-video berikutnya. Saya Ai and see you in the next video. Thank you.